Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma Euclidean ya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup Telegram. Nah, sekarang apa yang disebut sebagai algoritma Euclidean, yaitu metode untuk ini untuk meringkas ya, untuk menemukan PBB atau FPB atau faktor persekutuan terbesar yang dikenal dengan nama algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean ini dia didasarkan pada aplikasi teorema 5.3 yang secara berturut-turut sampai kita menemukan sisa pembagian bernilai 0. Kalau Anda ingat, teorema 5.3 ini sudah kita bahas minggu lalu. Silakan dibuka lagi ya di bukunya. Di mana di teorema 5.3 ini ada hasil bagi dan sisa bagi itu ya. Ada M, N, Q, dan R. Sekarang langsung saja kita bahas tentang algoritma Euclidean-nya itu, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di sini sudah ada urutan langkah-langkah algoritma Euclidean. Yang pertama, jika N sama dengan 0, maka M itu adalah sebagai FPB dari M dan N. Ya, kalau ada dua bilangan bulat, yang satunya dia tidak 0 dan yang satunya 0, maka FPB-nya yang bilangan tidak 0. Misal, kalau disuruh mencari FPB dari 5 dan 0, maka FPB-nya adalah 5. Atau FPB dari 0 dan negatif 10, maka jawabannya adalah negatif 10. Seperti itu ya. Maka kalau N-nya itu 0, maka kita stop di situ. Artinya sudah kita temukan bahwa FPB-nya adalah M. Tetapi kalau N-nya tidak 0, maka kita lanjutkan ke langkah kedua. Bagaimana langkah kedua? Yaitu kita akan membagi M dengan N. Dan misalkan didapatkan R adalah sisanya, maka lanjut ke langkah 3, ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah 1. Sampai nanti hasil akhirnya kita temukan 0 gitu ya. Ada catatan di sini. Jika M kurang dari sama dengan N, maka kita tukarkan dulu tempatnya. Kita ganti M menjadi N dan N menjadi M, seperti itu ya. Artinya nanti yang bilangan lebih besar kita bagi dengan bilangan yang lebih kecil gitu, supaya hasilnya nanti kita dapat bilangan yang bulat, bukan yang bukan pecahan seperti itu. Nah, langsung saja ke contoh untuk menerapkan algoritma Euclidean ini. Kita ambil contoh di 5.3, yaitu kita mencari FPB dari 8 dan 12. Jawabannya berapa itu kemarin itu ya. Nah, sekarang kita mau mencari dengan menggunakan algoritma Euclidean. Kita tentukan dulu mana M-nya, mana N-nya. M-nya harus lebih besar dari N gitu ya. Di sini M-nya 80, N-nya sama dengan 12. Ini sudah memenuhi syarat M lebih dari sama dengan N. Nah, karena M-nya sama dengan 12 dan tidak sama dengan 0, maka sesuai dengan instruksi, kita lanjutkan ke langkah 2. Ya. Ini bukan M, ini seharusnya N ya. N sama dengan 12 dan 12 itu tidak sama dengan 0, maka kita lanjut ke langkah kedua. Yaitu kita membagi 80 dengan 12 akan mendapatkan hasil 6 dan sisanya 8. Kita tuliskan seperti ini, 80 sama dengan 6 kali 12 ditambah 8, di mana M-nya 80, 6 ini sebagai Q, 12 ini N-nya, dan 8 ini adalah R-nya. Selanjutnya, karena hasilnya belum 0, maka kita lanjutkan lagi, kerjakan langkah instruksi 3, di mana M-nya sekarang kita ganti menjadi N, dan N-nya kita ganti menjadi R. Nah, sekarang M-nya 12 dan N-nya adalah 8 ya. Karena M-nya itu tidak sama dengan N-nya tidak sama dengan 0 ya, maka kita lanjut ke langkah kedua lagi. Lanjut gitu ya. Maka sesuai dengan langkah itu kita lanjut ke langkah kedua. Kita bagi 12 dengan 8 akan menghasilkan 1 dan sisanya adalah 4. Kita tulis demikian, 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. Maka ini M-nya, ini Q, ini N, ini R ya. Nah, belum menghasilkan nilai 0, maka kita lanjutkan lagi ke langkah ketiga. Sekarang M-nya kita ganti N, dan N-nya kita ganti nilainya menjadi nilai R. Sekarang M-nya 8, dan N-nya menjadi 4. Oke, karena N-nya ini masih tidak sama dengan 0, karena N-nya masih 4, maka kita lanjutkan lagi ya. Ke langkah kedua. Kita bagi 8 dengan 4. Hasilnya 2 dan sisanya 0.
Kita tuliskan seperti ini, 8 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 0. Kerjakan lagi menurut instruksi 3, kita tentukan M-nya sekarang menjadi 4 dan N-nya menjadi 0. Nah, oke, karena kita kembali lagi ke langkah 1, karena N-nya sama dengan 0, ini bukan B ya, ini N-nya sama dengan 0, berarti N-nya 0. Oke, sekarang N-nya 0, M-nya 4, maka sesuai dengan langkah pertama ya, langkah pertama di algoritma Euclidean, maka sudah bisa kita pastikan bahwa FPB dari 80 dan 12 itu adalah nilai M yang terakhir, yaitu berapa? 4. Jadi FPB dari 80 dan 12 itu adalah 4. Seperti itu. Sama ya jawabannya dengan di contoh yang sebelumnya. Nah, secara ringkas kalau kita tuliskan algoritma Euclidean-nya ini menjadi seperti ini. Oke, silahkan dipahami sendiri ya. Awalnya M-nya ini, terus N-nya ini, R-nya yang ini, lalu dipindah tempatnya menjadi seperti ini, dan N yang terakhir itu adalah sebagai nilai dari FPB kedua bilangan yang ditanyakan, seperti itu. Oke, silahkan Anda mencari contoh lain, misal Anda mencari FPB dari 100 dan 75, misalkan ya, dengan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, sekarang ada teorema 5.4. Misalkan A dan B adalah dua bilah. Sebentar. Ya, maaf ya, masih ada gangguan ini. Oke, sekarang di sini ada teorema 5.4. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N, sedemikian sehingga FPB dari A dan B itu bisa dinyatakan dengan M kali A ditambah N kali B. Ya. Oke, di mana penulisan ini bisa kita sebut sebagai kombinasi lanjar atau kombinasi linear atau linear combination dengan M dan N sebagai koefisien-koefisiennya ya. Kombinasi linear ya, nanti akan sering Anda temui di mata kuliah lain, itu istilah kombinasi linear yang nanti di teori bilangan, ada di di struktur aljabar juga akan ketemu. Nah, misalkan FPB dari 80 dan 12 tadi ya kan sama dengan 4. Maka bisa kita nyatakan pernyataan FPB-nya ini sebagai ini. 4 sama dengan negatif 1 dikali 80 ditambah 7 kali 12 ya. 80 ini A-nya, 12 ini adalah B-nya, negatif 1 ini adalah M-nya, dan N-nya adalah 7. Negatif 1 kali 80 berapa? Negatif 80 ya, ditambah 7 kali 12 itu berapa? 64 ya. Kok 64? 84 ya. Nah, 84 ditambah negatif 80, maka hasilnya adalah 4. Nah, Bu, apakah sembarangan Bu menuliskan seperti itu? Tidak sembarangan, ada caranya ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan pekerjaan pembagian secara mundur pada algoritma Euclidean. Kan kita sudah punya bekal algoritma Euclidean yang barusan ya. Nah, sekarang kita punya contoh 5.5 di sini. Kita diminta untuk menyatakan FPB dari 312 dan 70. Ini sudah ketahuan ya, sudah ketemu bahwa FPB-nya adalah 2, dan kita diminta untuk menyatakan FPB-nya ini sebagai kombinasi linear dari 312 dan 70. Berarti kita nanti harus A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, berarti nanti kita harus menentukan M dan N-nya. Bagaimana cara menentukan M dan N? Maka kita bisa menggunakan cara demikian. Cara yang pertama itu kita terapkan algoritma Euclidean untuk memperoleh FPB-nya. Caranya ya, sama dengan yang tadi, 312 sama dengan 4 kali 70 plus 32. Di mana ini M-nya, kalau tadi pakai algoritma Euclidean ya, ini M-nya, ini N-nya. Maka didapatkan sisa baginya adalah 32. Nah, sekarang M-nya kita ganti menjadi 70 dan N-nya kita ganti menjadi 32. Dan seterusnya sampai menemukan hasilnya di sini sama dengan sebentar. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Tadi kan sudah sampai di sini. Nah, ini sudah ketemu yang terakhir sampai menemukan
Ini sekarang N-nya 2, R-nya 0 ya. Kita kembali berdasarkan algoritma Euclidean, sekarang kita ganti M-nya menjadi N, berarti M-nya sama dengan 2, dan N-nya menjadi R, yaitu N-nya sama dengan 0. Nah, kalau ketemu N-nya sudah sama dengan 0, maka kita stop di situ. Artinya 2 ini ya, nilai N yang terakhir itu kita adalah merupakan FPB dari dua bilangan yang dimaksud ya, sudah sesuai ya, di sini 2, di sini juga 2. Nah, selanjutnya susun pembagian nomor 3 ini ya. Yang persamaan nomor 3 menjadi ini. 2, ini nomor 3 kan 32 sama dengan 5 dikali 6 plus 2. Maka kita susun menjadi seperti ini. 2 sama dengan 32 dikurangi 5 kali 6. Ya, benar ya. 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikali 6. Ini pindah ruas ke sini ya. Oke, 2 sama dengan 32 dikurangi 6. Maka ini akan menjadi persamaan yang keempat. Selanjutnya, susun pembagian nomor 2 atau persamaan nomor 2 menjadi ini. Kita lihat yang nomor 2, 70 sama dengan 2 dikali 32 ditambah 6. Maka kita bisa menyatakan 6 sama dengan 70 dikurangi 2 kali 32. Ini ya. Sudah sesuai, maka ini akan menjadi persamaan kelima. Nah, dari persamaan 4 dan 5, sulihkan ini maksudnya substitusikan ya. Substitusikan persamaan kelima ke dalam persamaan keempat. Jadi ini kita substitusikan ke sini, maka akan menjadi, kita tulis persamaan keempat ya, 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikali 6. Nah, sekarang nilai 6 kita ganti dengan ini. Maka akan menjadi seperti ini ya. 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikali 6. 6-nya kita ganti menjadi ini, yaitu 70 dikurangi 2 kali 32. Oke. Sampai di sini. Oke. Ini 1 kali 32 ya, ini kita memodifikasi ya. Karena di sini ada perkalian 32, supaya nanti bisa menyamakan dengan ini yang belakang, maka 32 itu kan sama dengan 1 kali 32 ya. Kita modifikasi menjadi seperti ini, dan yang ini di dalam kurung kita distribusikan. Negatif 5 dikali 70 menjadi negatif 5 kali 70. Tidak usah ditulis hasilnya, kita tulis perkaliannya saja, negatif 5 dikali 70. Nah, sekarang negatif 5 kita kalikan ke sini. Negatif 5 dikali negatif 2 kali 32, maka negatif 5 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 10 kali 32. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kita lihat di sini, anggap saja 32 ini sebagai X ya. Berarti kan 1X ditambah 10X gitu ya. Berarti X ditambah 10X kan menjadi 11X, di mana X-nya itu adalah 32, maka bisa kita tuliskan menjadi 11 kali 32. Ya. Tadi saya katakan untuk mempermudah ini 1X, yang ini 10X, maka 1X ditambah 10X menjadi 11X, di mana X-nya itu adalah 32, yaitu 11 kali 32 dikurangi 5 kali 70. Nah, kita tetap tuliskan seperti ini saja, tidak usah dicari nilainya, akan menjadi persamaan yang ke-6. Selanjutnya, susun pembagian atau persamaan nomor 1 menjadi, kita lihat nomor 1 seperti apa. Nih, 312 sama dengan 4 kali 70 ditambah 32, maka bisa kita tuliskan menjadi 32 sama dengan 312 dikurangi 4 kali 70. Maka akan menjadi persamaan ke-7. Selanjutnya, substitusikan persamaan ke-7 ke dalam persamaan ke-6. Berarti persamaan ini kita substitusikan ke sini. Ya, maka akan menjadi, apa persamaan ke-6 tadi? Yaitu 2 sama dengan 11 kali 32 min 5 kali 70. Ya, 2 sama dengan 11 kali 32 min 5 kali 70. Maka menjadi 32-nya kita ganti menjadi ini ya, persamaan yang ke-7 ya. Ini kita lanjutkan lagi ya, mohon maaf ini banyak gangguan dari tadi. Sampai mana tadi ya? Oke, sampai di sini ya. Substitusikan persamaan ke-7 ke-6. Di mana persamaan ke-6 itu adalah 2 sama dengan 11 kali 32 min 5 kali 70. Yang kita substitusikan itu kita gantikan yaitu nilai 32
menjadi ini ya, maka persamaan ini menjadi 11 dikali 32 menjadi 312 min 4 kali 70 dikurangi 5 kali 70. Seperti itu ya. Maka kita distribusikan ke dalam kurung ini 11 kali 312 ya. 11 dikali min 4 kali 70 maka menjadi min 44 atau negatif 44 kali 70. Ya kalau kita tuliskan langsung 11 kali negatif 4 kali 70 menjadi negatif 44 kali 70 terus dikurangi 5 kali 70. Negatif 44 dikurangi 5 maka akan menjadi negatif 49 ya. 11 kali min 40 min 4 sama dengan min 44 dikurangi 5 menjadi min 49 kali 70. Maka ini adalah hasilnya. Nah, jadi dari proses yang panjang ini maka bisa kita tentukan bahwa kombinasi linier dari FPB 312 dan 70 yang sama dengan 2 ini bisa kita tuliskan kombinasi liniernya menjadi 11 kali 312 dari sini ya, dikurangi 49 dikali 70. Di mana A-nya 312, B-nya adalah 70, M-nya kita dapatkan 11, dan N-nya adalah min 49. Seperti itu ya. Anda bisa mencari contoh lain, mencoba-coba sampai Anda menemukan seperti ini. Sekarang apakah benar ini hasilnya 2? 11 kali 312 itu hasilnya adalah 3.432 dikurangi 49 kali 70 itu berapa? Yaitu 3.430. 3.432 dikurangi 3.430 hasilnya benar 2 ya. Berarti terbukti. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada relatif prima. Saya rasa Anda semua sudah pernah mendengar ya apa itu relatif prima, yaitu di sini definisinya dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima atau relatively prime ya jika FPB dari kedua bilangan tersebut atau dari A dan B itu adalah 1. Ya, seperti itu. Jadi dikatakan dua bilangan itu relatif prima apabila FPB dari kedua bilangan tersebut adalah 1. Sebagai contoh, FPB dari 20 dan 3 itu adalah 1, maka FPB dari 20 maka 20 dan 3 ini kita sebut sebagai relatif prima. Begitu juga dengan 7 dan 11, dia juga relatif prima karena FPB dari 7 dan 11 adalah 1. Tetapi 20 dan 5 itu tidak relatif prima. Kenapa? Karena FPB dari 20 dan 5 itu bukan 1, tetapi 5. Ya, seperti itu ya. Nah, jika A dan B relatif prima, maka berdasarkan teorema 5.4, kita dapat menemukan bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga kombinasi linearnya ya, M dikali A plus N kali B itu sama dengan 1. Dengan cara yang dicontoh sebelumnya 5.5 itu ya. Nah, bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena FPB dari 20 dan 3 sama dengan 1. Atau dapat ditulis kombinasi linearnya 2 dikali 20 ditambah negatif 13 dikali 3 sama dengan 1. Dari mana, Bu? Ya, dari cara yang dicontoh 55 itu. Ya, silahkan Anda mencari seperti itu caranya. Nah, dengan M-nya 2 dan N-nya adalah negatif 13. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena FPB dari 20 dan 5 itu tidak sama dengan 1. Sehingga 20 dan 5 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M kali 20 plus N kali 5 sama dengan 1. Tapi apa bisa, Bu, FPB dari 20 dan 5 yang sama dengan 5 ini dinyatakan dengan apa? Kombinasi linear? Bisa. Karena FPB dari sembarang dua bilangan itu selalu bisa dinyatakan dengan kombinasi linear. Bagaimana caranya? Ya, kita kembali lagi ke contoh 55 untuk mendapatkan kombinasi linearnya. Ya, seperti ini ya. Nah, coba Anda mencari FPB dari dua bilangan. Lalu Anda tentukan kombinasi linearnya. Seperti itu ya. Nah, saya rasa penjelasan saya cukup di sini saja. Kita lebih banyak di pertanyaan ya, kita lebih banyak di diskusi di grup Telegram. Mohon maaf kalau dari tadi banyak gangguan. Terima kasih, semoga Anda paham dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.